Komunitas Jelajah Budaya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Di balik gerbang kayu pendopo yang kokoh, ternyata di bagian dalamnya terdapat taman dengan rumput yang subur dan hijau, serta kolam dan pepohonan yang rindang. Pendopo Kota Bandung di Jalan Dalem Kaum nomor 56 Balong Gede merupakan bangunan bersejarah yang menjadi kediaman bupati pada masanya. Saat ini, bangunan ini menjadi rumah dinas wali kota Bandung. Pembangunan pendopo tersebut dipelopori oleh R.A. Wiranata Kusuma II yang dibangun pada tahun 1812 dan merupakan bangunan pertama yang dibangun di kawasan alun-alun kota Bandung. Salah satu yang menarik dari pendopo ini ialah terdapat pohon beringin yang diapit oleh dua bangunan di mana terdapat lonceng. Pohon beringin memiliki arti pemimpin kota Bandung ingin mengayomi atau menaungi masyarakatnya, serimbun pohon tersebut. Sementara pada loncengnya, di masa pemerintahan Hindia Belanda, lonceng tersebut menandakan kematian atau dibunyikan saat hendak ada eksekusi mati. Adapun lonceng yang asli dari masa Hindia Belanda terletak pada sebelah kanan pendopo atau arah hadap ke jalan. Sementara lonceng yang satunya lagi hanya replika. Kalau nyalain berarti ada waktu zaman pemerintahan Belanda, kalau dibunyiin berarti adanya eksekusi mati. Terus setelah diambil alih sama kota Bandung atau dulu masih kabupaten karena sama bupati, dialihfungsikan menjadi peringatan bencana. Kalau ada gempa atau gunung meletus baru ya musibah-musibah dinyalain. Jadi konon ada mitosnya jangan sampai dinyalain karena pernah sempat katanya dulu ada yang iseng-iseng nyalain, beliau dari badan ke bawah sampai lumpuh gitu. Lonceng ini. Bangunan bersejarah lainnya yaitu gedung di belakang pendopo yang dibangun pada tahun 1935 merupakan hasil rancangan Soekarno. Bangunan bergaya Art Deco ini masih terawat dengan baik dengan menjaga keaslian sejak awal dibangun. Dapat dikatakan bahwa dari hasil karya arsitektur Bung Karno selama di Bandung, bangunan inilah yang masih terjaga dengan baik. Karena biasanya Pak Wali menerima tamu-tamu yang VIP lah ya, dari domestik maupun luar negeri di sini. Kebetulan waktu Presiden Jokowi diterima di sini kan. Jadi tamu-tamu VIP. Oh. Yeay, dua lagi. Bangunan yang berada di Jalan Inggit Garnasih nomor 8 atau dulu dikenal dengan Jalan Ciateul merupakan rumah bersejarah Inggit Garnasih. Di rumah inilah dulu Soekarno bersama istrinya Inggit Garnasih tinggal bersama putri angkatnya Ratna Juami. Selain itu juga pasangan suami istri Mas Kun Sumadireja yang merupakan sekretaris PNI Cabang Bandung. Sebenarnya kalau panggilan sayang Inggit kepada Soekarno itu engkus, bukan pakai eng. Eng itu kan lebih ke Sunda ya. Kalau kus mungkin umum, tapi kalau pakai eng pasti itu lebih ke Sunda. Jadi Inggit itu panggilan sayangnya
kepada Kusno itu engkus. Bangunan ini terbagi dalam 4 ruangan dan di belakang bangunan utama terdapat taman yang menghadap ke timur. Beberapa ruangan selain untuk tempat tinggal juga dimanfaatkan sebagai kantor PNI. Disinilah Soekarno dan rekan-rekannya melakukan diskusi hingga larut malam. Ruang lainnya digunakan oleh Inggit Garnasih sebagai ruang kerja dalam melakukan usahanya dalam pembuatan jamu, bedak, menjahit, sekaligus toko. Bangunan ini digunakan oleh Soekarno dan Inggit hingga tahun 1934. Rumah terpaksa harus ditinggalkan karena Soekarno harus menjalani masa pengasingan ke NT dan kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di Pendopo Kota Bandung dan rumah Inggit Garnasih. Setelah ini, masih ada satu video keseruan para penjelajah budaya menjelajahi tinggalan bersejarah ketika Soekarno di Bandung. Oleh sebab itu, pantau terus media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.